Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Gimana kabar kalian? Masih penasaran dengan part 2-nya? Kembali lagi bersama saya Tobi yang tentu saja kali ini akan membawakan film berjudul Bullies Part 2 yang dirilis pada tahun 2018. Sambungan yang kemarin nih. Part kedua ini akan melanjutkan cerita tentang Yongho. Namun di sini tantangannya lebih berat karena dia sudah resmi menjadi buronan para gangster sekolah. Lantas, bisakah Yongho mengalahkan mereka semua? Ya nggak tahu, tonton aja. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Bullies Part 2. Di awal part 2 ini, kita disuguhi dengan flashback di part pertama, di mana Yongho berhasil mengalahkan Paijo CS. Dan hal tersebut pun membuat Samidi merasa gerah, sehingga dia menyuruh Udin Nganjuk untuk turun tangan. Di sisi lain, Yongho yang kini ditakuti gangster sekolah itu justru sedang bersantuy sambil nyebat. Dia kemudian mendengar kabar bahwa Udin Nganjuk mencarinya. Dan tanpa banyak bicara, Yongho mengajak yang lainnya untuk mempersiapkan diri. 끝좀 봐야지. 오케이. 우리도 언젠가 이룰 거야. 레전드 난 언젠가 할 거야. Keesokan harinya, Yongho dan kawan-kawan dipanggil guru BP. Mereka dimarahi karena pergelutan. Dan jika ketahuan lagi, maka sekolah akan mengeluarkan mereka. Sementara itu, anak buah Paijo sedang didamprat oleh Samidi CS. Namun di sini Samidi tidak kelihatan batang hidungnya dan pimpinan pun diambil alih oleh Seong Tae atau sebut saja Tukimin. Susah namanya. Dia mendapat Paijo CS karena kecewa dengan kekalahan mereka dari Yongho. Selain itu, Tukimin juga kesal karena Paijo tidak datang ke sekolah. Padahal dialah yang harusnya dihukum paling berat. Setelah itu, Tukimin dan yang lainnya langsung melabrak Yongho. Tukimin kemudian mengajak Yongho untuk ketemuan di atap gedung. Dan jika Yongho menolak, maka dia akan dihabisi. 쟤는 뒤진다. Karena bukan pengecut, Yongho dan kawan-kawan pun memutuskan untuk mendatangi Tukimin. Di sisi lain, Tukimin sedang mengkhawatirkan nasib bosnya, yaitu Samidi. Diketahui bahwa Samidi telah ditangkap polisi karena melakukan kekerasan. Paling nanti juga bebas. Lalu setelah Yongho datang, Tukimin langsung berterus terang bahwa tujuannya memanggil Yongho bukanlah untuk mengajak gelut. 너 이제 어떡할 거냐? 못해? Sebaliknya, dia justru ingin Yongho menjadi anggota gengnya. Namun Yongho langsung menolak tawaran tersebut. Tukimin pun memaksa Yongho untuk mempertimbangkannya. Yongho dan kawan-kawan pun mulai memikirkan cara lain untuk menghadapi Tukimin CS. Karena jika bergabung dengan geng, mereka akan menjadi kacung. 3학년 선배들이 시키는 대로 하는 건 아닌지 실망이다 너네. 그럼 기태처럼 하겠다는 거야? 어떻게 할 거냐? 나 아까 보니까 선배들 포스가 장난 아니던데. 우리가 쪽수도 많이. Sepulangnya dari sekolah, Yongho langsung mampir ke sasana tinju. Dia melepaskan stresnya sambil berlatih tinju dengan Mang Dadang. 무슨 일이야? 좀 복잡해서요. 뭐 이거저거. 다 나한테 풀어봐. 전부 다 받아줄 테니까. Keesokan harinya, Yongho tidak sengaja melihat murid SMA wanita sedang sebat berjamaah. Dan salah satu dari mereka tampak tertarik dengan Yongho. Namun Yongho langsung pergi begitu saja.
Scene kemudian berpindah ke tempat biliar, di mana seorang pria bernama Chang Ho menegur anak SMA yang tidak menjaga bacotannya serta ketikannya. 지금 씨발이라 그랬냐? Tapi karena para kroco ini ngotot, akhirnya Chang Ho menggunakan kekerasan. 민수야, 나 진짜 여러 가지 한다. Tak lama kemudian, Tukimin CS datang ke tempat itu. Dan ternyata, anak-anak yang baru saja dihajar adalah anak buahnya. Tukimin pun langsung menerjang Chang Ho. 내 북이야? 여기서 터지고 저기서 터지고 씨. Tak disangka-sangka, Tukimin berhasil mengalahkan Chang Ho dan temannya dengan mudah. Bahkan Chang Ho sampai lari terbirit-birit. Setelah itu, Tukimin pun marah-marah kepada anak buahnya. Dia sangat kecewa karena mereka selalu babak belur oleh orang lain. Scene kemudian berpindah ke sekolah, di mana Haksu tidak sengaja tertabrak oleh murid baru. Haksu pun sedikit emosi, tapi murid baru itu tampak biasa aja. Yongho pun segera memisahkan mereka dan mengajak Haksu pergi. Sementara di tempat lain, Tukimin sedang membuli Jongho. Dia menyuruhnya membeli roti krim, tapi Jongho justru membeli sari roti. Alhasil, Jongho pun kena damprat. 이잖아. 크림빵 사오라고. 크림빵 사와. 크림빵 사와. 크림빵. 그냥. Malam harinya, kita diperkenalkan dengan Minjung yang merupakan murid SMA wanita. Di sini Minjung sedang berusaha menipu om-om dengan berpura-pura jadi wanita anu. Namun setelah mendapatkan uang muka, Minjung langsung kabur. Alhasil, dia pun dirisak alias diganggu, diusik atau dibully oleh om-om tersebut. Untunglah pada saat itu, Yongho datang tepat waktu. Dan kebetulan dia juga pernah melihat Minjung sebelumnya. 야, 이게 사람을 치네? 야. Dan setelah mengajar om-om itu, Yongho pun menasehati Minjung agar lebih berhati-hati. Mendengar hal itu, Minjung pun langsung baper. Dan keesokan harinya, Minjung pun langsung pamer kepada teman-temannya. Dia juga berencana akan mendekati Yongho lagi. Di sini Minjung tidak hanya asal bicara. Dia benar-benar mendatangi Yongho di dekat sekolahnya, lalu mengajaknya pacaran. Yongho pun awalnya bingung dengan permintaan Minjung, tapi pada akhirnya Yongho hanya pasrah. 왜? 그럼 우리 오늘부터 1일이다. Shin pun beralih ke sasana tinju, di mana Jinsu ingin belajar cara memukul. Yongho pun mengajarinya dengan senang hati. 그다음에 빠르고 정확하게 원투. Keesokan harinya, Minjung kembali mendekati Yongho. 친구하고 운동했어. 그럼 너도 좋은 거지? Dia kecewa karena Yongho lebih memilih berolahraga daripada pacaran. Dan oleh karena itu, Minjung pun mengajaknya menghabiskan waktu bersama sepulang sekolah. Mereka berkencan sampai malam, dan hal itu pun tidak sengaja dilihat oleh Chanmi. Chanmi pun langsung meledek Yongho karena selama ini kakaknya itu jarang terlihat bersama wanita kayak kamu. Yongho pun berkilah dengan mengatakan kalau Minjung adalah teman sekolah. Padahal Yongho bersekolah di SMA khusus laki-laki. Cie. Keesokan harinya terlihat anak buah Tukimin sedang mengganggu Jongho. Namun tiba-tiba murid baru yang bernama Daichun menghentikan mereka. Anak buah Tukimin pun meremehkan Daichun yang kerempeng itu. Tapi tak disangka-sangka
Daechun ternyata sangat mahir dalam pergelutan dan dia berhasil membuat anak buah Tukimin kocar-kacir. Hal itu pun membuat Tukimin sangat murka. Dia merasa malu karena anggota gengnya kalah oleh murid kerempeng. Tapi salah satu anak buahnya berkilah. Dia mengatakan kalau Daechun jago taekwondo. Walaupun begitu, Tukimin tetap menghukum anak buahnya. Di samping itu, Yongho sedang berlatih keras di Sasana Tenju. Tidak sendirian, kini Jinsu juga resmi menjadi anak didik Mang Dadang. Tujuan Jinsu berlatih tinju adalah agar dia tidak dibully lagi dan bisa membela diri. Lebih dari itu, Jinsu juga ingin menjadi seperti Yongho. 진짜 힘들다. 야, 훈련하다가 먼저 죽겠다. 그럴 줄 알았어. Keesokan harinya, Sang-hun mengusulkan sebuah ide kepada Yongho dan yang lainnya. Dia ingin membuat sebuah klub untuk menolong murid-murid yang dibully. Yongho pun setuju dengan usulan itu. Terlebih lagi, para pembuli selalu bergerombol. Akan mudah mengalahkan mereka jika punya kelompok sendiri. Scene kemudian berpindah ke dalam kelas, di mana Jongho diintimidasi oleh Tukimin. Dia ingin tahu siapa yang menolong Jongho tempo hari. Yongho pun mencoba menghentikan Tukimin, tapi tak lama kemudian Daechun datang. Dan tak disangka-sangka, 오랜만이다. 니들끼리 진짜로. 야! ternyata Daechun adalah teman baik Tukimin dan Udin Nganju. Mereka pernah berada di satu geng yang sama. Namun Tukimin dan Udin Nganju mengkhianati Daechun. Mereka meninggalkannya saat polisi datang. Waktu itu kaki Daechun terluka sangat parah. Akibat kejadian itu, Daechun diskor selama setahun. Dan Tukimin pun menyesali itu. Dia menyesal karena telah meninggalkan temannya sendirian. Sepulangnya dari sekolah, Yongho dan Jinsu kembali berlatih tinju. Tapi tak lama setelah itu, Daechun muncul dan menyapa Mang Dadang. Dan ternyata dia adalah keponakannya. Yongho dan Jinsu pun berkenalan dengan Daechun. 안녕하세요. 김진수라고 합니다. Pertemanan Daechun dan Jinsu itu ternyata membuat anak buah Tukimin menjadi was-was. Sebab jika mereka berdua bersatu, Tukimin CS bisa habis dilibas. Kabar itu pun terdengar sampai ke telinga Tukimin. Dia pun merencanakan untuk menemui Daechun terlebih dahulu. Di sisi lain, Yongho dan kawan-kawan sedang asyik karaokean. Dia juga mengajak Minjung dan Daechun bergabung. Tapi Daechun pulang duluan. Dan setelah karaokean, Sang-hun, Haksu, dan Jinsu melihat Daechun yang dibuntuti Tukimin CS. Mereka khawatir jika Daechun akan dikeroyok. Mereka pun memutuskan untuk mengikuti mereka. 새끼들이 니 똘마니였냐? 야 진짜 이씨발. 야 학교에 돌아왔으면 지금 그런 소리가 나오냐? Sementara itu, Yongho sedang mengantarkan Minjung ke halte bus. Di sisi lain, Daechun mengajak Tukimin untuk berduel, tapi Tukimin bermain licik dengan mencuri start. Namun Tukimin sangat kewalahan dalam menghadapi Daechun. Dan ketika Daechun hampir menghabisinya, tiba-tiba anak buah Tukimin memukul Daechun dengan tongkat baseball. Selain itu, mereka juga langsung mengeroyok Daechun. Pertarungan pun menjadi tidak adil. Tapi untung saja, Sang-hun dan yang lainnya datang tepat waktu. Mereka pun langsung menyerang Tukimin CS.
Di sisi lain, Jinsu berhasil pergi dan mengajak Yongho untuk bergabung. Yongho pun langsung membantu teman-temannya yang sedang dikeroyok itu. Dan Yongho pun berhasil membuat Tukimin terpental sejauh 5 meter. Setelah berhasil mengalahkan Tukimin CS, kini Yongho dan kawan-kawan resmi menjadi penguasa utama di sekolah. Mereka bahkan mengambil alih atap gedung yang sebelumnya dikuasai Tukimin. Lalu di akhir film, terlihat Tukimin sedang dihukum. Scene ini menjelaskan bahwa ternyata Tukimin bukanlah bos sesungguhnya. Dia juga merupakan bawahan dari geng lain. Loh. Dan film pun tamat dengan cukup membagongkan. Part kedua ini mengajarkan kita untuk tidak mengkhianati sahabat, karena hal itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Kalau saja waktu itu Tukimin tidak meninggalkan Daichun, mungkin dia masih akan menjadi penguasa di sekolah. Begitulah jadinya kalau dia lebih memilih berteman dengan Udin Nganju. Sepertinya film berjudul Bullies asal Korea Selatan ini masih ada part 3-nya, tapi jujur saya tidak menemukan filmnya. Jadi, ya saya pamit undur diri dulu untuk menyelam lebih dalam lagi. Saya Tobi mewakili orang-orang yang masih suka pipis di bawah pohon lah. Mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih sobat nobar semua? Udah lama nih nggak ngomong di belakang. Bacot-bacot sikit biar durasi lebih panjang. Apakah kalian masih stay di sini? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Dan tidak pernah lupa untuk mengingatkan jaga kesehatan kalian. Karena seperti saya, akhir-akhir ini suka pegel. Sepertinya saya kurang ngopi dan kurang udut ini.